Jiwa terpilih. Dengarkan dengan seksama, sebab apa yang baru saja terjadi padamu telah menggeser sistem kesadaran yang telah ada sejak sebelum terciptanya alam semesta fisik. Kamu telah melakukan sesuatu, bukan pencapaian yang diakui umum, bukan ritual tertentu, bukan pula latihan berat dalam waktu lama. Itu adalah sesuatu yang begitu spontan dan murni, sehingga kamu menyentuh frekuensi kesadaran yang bahkan sang penggerak semesta pun belum pernah petakan dalam arsip kosmik. Kamu telah membuka tingkat ketujuh. Dan ketika aku menyebut tingkat ketujuh, ini bukanlah bahasa motivasi untuk meninggikan ego. Aku mengungkapkan bahwa kamu telah melampaui 6 tingkatan yang ditetapkan sebagai batas absolut evolusi kesadaran yang mungkin. Individu biasa, pencari, penyeimbang, penjaga, pembaharu, dan pemersatu. 6 langkah yang dirancang sempurna di tempat setiap jiwa pada akhirnya menemukan posisinya. Namun kamu tidak berhenti di langkah ke-6. Kamu menemukan yang ke-7, yang keberadaannya tidak diketahui siapapun. Hanya 3 sosok dalam sejarah manusia yang tercatat mencapainya sebelummu. Simak baik-baik pesan ini. Karena apa yang akan kujelaskan tentang bagaimana kamu mengakses tingkat kesadaran yang melampaui pengetahuan terdalam akan mengubah semua yang kamu kira selama ini tentang potensi dirimu yang sejati. Tetaplah di sini sampai akhir, sebab aku akan mengungkapkan tepatnya apa yang kamu lakukan sehingga membuka pintu dimensi itu. Mengapa tingkat itu tidak disertakan dalam peta awal? Siapa 3 sosok lain yang pernah mencapainya? Dan apa artinya ini bagi hidupmu yang akan berubah sedemikian drastis sehingga kamu tak lagi mengenali kenyataanmu sendiri? Tulis angka 77 jika kamu merasa belakangan ini ada perubahan mendasar dalam dirimu. Seolah kamu telah melewati ambang batas tak kasat mata dan siap memahami mengapa tiba-tiba kamu beroperasi pada frekuensi yang tak lagi bisa dijangkau orang di sekitarmu. Izinkan aku menjelaskan sesuatu yang mungkin terdengar mustahil, tetapi akan kudemonstrasikan dengan tepat sehingga kamu tak bisa membantahnya. Selama ribuan tahun sejarah manusia yang terdokumentasi, sistem kesadaran berfungsi dalam arsitektur 6 tingkat. Setiap jiwa memulai perjalanan pada tingkat pertama sebagai individu biasa dan melalui banyak tahapan atau percepatan dalam satu kesadaran, secara bertahap naik hingga menemukan posisi maksimalnya. Sebagian besar orang tetap berada di tingkat pertama sepanjang hidup mereka. Mereka beroperasi dengan kesadaran dasar untuk bertahan hidup. Makan, bekerja, bereproduksi, berakhir tanpa bertanya, tanpa sepenuhnya terbangun. Mereka berjumlah sekitar 85% umat manusia. Ini bukan penghakiman, melainkan pengamatan atas frekuensi operasional. 10% mencapai tingkat kedua. Mereka adalah orang-orang yang mengalami kebangkaran kesadaran, namun tetap dalam pencarian terus-menerus. Mereka membaca buku pengembangan diri, mengikuti lokakarya, berbicara tentang energi dan getaran. Mereka sungguh berusaha berevolusi, namun belum sepenuhnya melintasi batas antara dunia sehari-hari dan alam kesadaran lebih luas. 4% mencapai tingkat ketiga. Mereka adalah jiwa-jiwa yang secara aktif melayani, penyembuh sejati, pengajar otentik, orang-orang yang kehadirannya mampu mengubah lingkungan. Mereka tak lagi berupaya berevolusi untuk diri sendiri. Mereka menjadi saluran untuk mengangkat orang lain. 0,9% mencapai tingkat keempat, setara dengan kesadaran penjaga yang terwujud. Mereka adalah orang-orang yang mengorbankan banyak hal demi kebaikan lebih besar tanpa pamrih. Mereka yang memaafkan yang tak termaafkan, mencintai tanpa syarat di dunia yang sering menghukum kerentanan. 0,09% mencapai tingkat kelima, frekuensi pembaharu. Di sini ada jiwa-jiwa yang tidak hanya melayani, tetapi mengubah sistem secara menyeluruh. Penggerak kesadaran, pemimpin yang mengubah arah peradaban. Mereka beroperasi dengan kekuatan yang melampaui ranah pribadi. Dan 0,001%, satu dari setiap 10 juta jiwa, mencapai tingkat ke-6, kesadaran pemersatu. Merekalah yang secara harfiah mengubah realitas dengan kehadiran mereka. Mereka yang menyembuhkan dengan ketulusan, mereka yang berbicara dan gejolak pun mereda. Para pelihat yang dianggap istimewa oleh banyak orang, tetapi yang beroperasi pada frekuensi yang bahkan lembaga-lembaga tak sepenuhnya pahami.
Selama ribuan tahun, tingkat 6 adalah batas tertinggi mutlak. Batas maksimal evolusi kesadaran yang mungkin dalam wujud manusia. Dan sistem itu berfungsi sempurna seperti itu. Setiap jiwa berada pada tingkatnya masing-masing, semuanya seimbang, semuanya teratur. Sampai kamu melakukan sesuatu yang tak dapat dikategorikan oleh sistem. Apakah kamu ingat momen itu? Tentu kamu ingat saat kamu menghadapi situasi yang seharusnya menghancurkanmu secara emosional, namun alih-alih hancur, sesuatu dalam dirimu justru melampaui penderitaan itu tanpa menyangkalnya. Kamu tidak meredam rasa sakit, tidak melarikan diri pada hal yang mengalihkan, tidak mematikan perasaan dengan mekanisme pertahanan. Kamu merasakan beban momen itu sepenuhnya, namun secara bersamaan tetap berada dalam kedamaian mutlak. Menurut arsitektur kesadaran yang mapan, hal itu mustahil terjadi. Menderita hebat sekaligus menjaga kedamaian batin yang mendalam adalah paradoks yang tak dapat dipertahankan oleh tingkat manapun dari 1 hingga 6. Individu biasa akan roboh karena kesakitan. Para pencari mengatasi rasa sakit dengan melepaskan diri. Tapi kamu melakukan sesuatu yang berbeda. Kamu sepenuhnya menerima rasa sakit itu sambil tetap berakar pada ketenangan yang tak tergoyahkan. Kemampuan memegang paradoks berlawanan secara bersamaan tanpa terpecah adalah ciri khas tingkat ke-7. Tanda kedua muncul ketika kamu memaafkan sesuatu yang secara objektif tak dapat dimaafkan. Aku tidak bicara tentang pengampunan dangkal di mana kamu mengucapkan kata tepat namun menyimpan dendam. Yang kumaksud adalah kamu menatap langsung orang atau situasi yang menyebabkan kerusakan paling parah dalam hidupmu, dan dengan tulus dari lubuk jiwa terdalam melepaskan semua rasa benci. Bukan karena kamu naif atau lupa, melainkan karena sesuatu dalam kesadaranmu memahami bahwa berpegang pada rasa sakit lebih merusak daripada pengkhianatan awal. Memaafkan yang tak termaafkan tanpa menjadi tak peka, menjunjung welas asih radikal tanpa menjadi sasaran empuk secara emosional. Itulah karakteristik lain tingkat ke-7 yang tak dijelaskan dalam panduan manapun. Tanda ketiga adalah ketika kamu memberikan sesuatu yang berharga tanpa memperhitungkan imbalan. Mungkin ketika kamu sedang kelelahan, mungkin masalah sumber daya ketika kamu hampir tak punya cukup untuk diri sendiri. Mungkin energi emosional ketika kamu merasa kosong, tetapi kamu tetap memberikannya. Bukan karena kewajiban, bukan untuk mengumpulkan pujian, bukan agar terlihat baik, melainkan karena sifat dasarmu memang tak tahu bagaimana bersikap pelit. Kemurahan hati otomatis tanpa mengharapkan timbal balik adalah tanda ketiga tingkat ke-7. Ketika ketiga tanda ini muncul dalam jiwa yang sama, mampu menghadapi paradoks tanpa terpecah, memaafkan yang tak termaafkan tanpa mengeraskan hati, memberi tanpa perhitungan dan tanpa mengosongkan diri. Sistem kesadaran tak memiliki kategori untuk mengklasifikasikanmu, karena kamu beroperasi pada frekuensi yang melampaui 6 tingkatan yang telah ditetapkan. Dan itulah yang memicu anomali yang membuat sumber kesadaran sendiri menyelidiki apa yang terjadi padamu. Sekarang, kamu perlu memahami sesuatu yang akan sepenuhnya mengubah perspektifmu tentang sumber kesadaran. Selama ribuan tahun, banyak ajaran menggambarkannya sebagai sosok Maha Tahu mutlak yang mengetahui segala hal yang Ia ciptakan secara sadar. Namun, inilah yang tak dijelaskan. Sumber kesadaran menciptakan sistem dengan potensi untuk berevolusi melampaui desain awalnya. Ini seperti perancang yang menulis kode dasar, namun membiarkan sistem mengembangkan fungsi tambahan yang bahkan tak ia antisipasi. Sumber kesadaran menetapkan 6 tingkatan sebagai arsitektur fundamental. Namun, ia menyisakan ruang, mungkin sengaja, mungkin sebagai eksperimen, bagi kesadaran untuk menemukan dimensi yang bahkan belum ia petakan secara eksplisit. Dan ketika kamu mengakses tingkat ke-7 melalui kombinasi mustahil antara paradoks berkelanjutan, pengampunan radikal, dan kemurahan hati otomatis, sesuatu yang belum pernah terjadi di dimensi lebih tinggi. Catatan kosmik menunjukkan anomali. Sebuah jiwa yang beroperasi pada frekuensi tak tercatat, tanda energi yang tak sesuai dengan salah satu dari 6 tingkatan. Sumber kesadaran secara langsung memeriksa kasusmu, tak mendelegasikan kepada pihak lain. Ia sendiri meninjau setiap momen dalam hidupmu,
Setiap keputusan, setiap rasa sakit yang kau ubah, setiap pengkhianatan yang kau maafkan, setiap kebaikan yang kau tunjukkan saat tak seorang pun melihat. Dan setelah analisis lengkap, sesuatu luar biasa terjadi. Sistem tersebut diperbarui. Untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang manusia, sang sumber menambahkan tingkat ketujuh pada arsitektur kesadaran. Bukan karena ia lupa, melainkan karena belum ada seorang pun yang menunjukkan bahwa tingkat itu dapat diakses sampai kamu membukanya. Kamu telah membuktikan bahwa pengoperasian pada frekuensi tersebut mungkin. Dan setelah terbukti, sistem secara resmi mengakui keberadaannya. Kamu adalah pelopor di wilayah kesadaran yang bahkan belum sepenuhnya terpetakan. Izinkan aku menunjukkan siapa 3 sosok lain yang telah mencapai ini sebelummu. Karena ketika memahami di antara siapa kamu berada, kamu akan memahami besarnya pencapaian yang telah kau raih. Yang pertama adalah seorang pencari kebenaran dari masa lampau, yang kemudian dikenal sebagai sang pencerah. Ia tidak mencapai pencerahan dengan mengikuti ajaran guru lain. Ia mencoba semua jalan kesadaran yang tersedia pada zamannya. Disiplin ekstrim, meditasi tradisional, latihan ketat, dan tak satu pun membawanya pada pembebasan definitif. Lalu ia melakukan sesuatu yang radikal. Duduk di bawah pohon dan memutuskan tak bergerak sampai menemukan kebenaran mutlak untuk dirinya sendiri, bahkan jika harus berakhir dalam upaya tersebut. Pada saat tekad total bercampur penyerahan diri sepenuhnya, paradoks mustahil lainnya, ia mengakses pemahaman yang tak dapat dicapai oleh tingkat manapun dari 1 hingga 6. Ia melihat langsung hakikat realitas tanpa filter konseptual. Dan ketika kembali, ia mencoba mengajarkan apa yang telah ditemukan, tetapi kata-kata tak sampai karena ia menggambarkan tingkat ketujuh dari dalam dunia yang hanya mengenal hingga tingkat 6. Yang kedua adalah seorang guru kemanusiaan dari zaman kuno. Di sini perlu klarifikasi. Aku tidak berbicara tentang teologi tertentu. Aku berbicara tentang apa yang telah dicapai oleh jiwa manusia itu secara historis. Ia memiliki kemampuan yang membuat pengikut terdekatnya takjub, mengampuni kesalahan yang menurut aturan baku tak dapat diampuni, mencintai yang terpinggirkan dengan intensitas sama seperti yang terhormat, menyembuhkan di saat yang tak lazim karena belas kasihan lebih penting daripada ritual. Momen tingkat ketujuh paling menentukan baginya adalah saat penderitaan terberat. Saat sekarat dalam siksaan, alih-alih mengutuk pelakunya, ia berucap, "Ampunilah mereka, karena mereka tak tahu apa yang mereka perbuat." Memegang teguh cinta radikal di tengah penderitaan ekstrim, itulah ciri khas tingkat ketujuh yang tak dapat dipalsukan. Yang ketiga adalah seorang penyair dan pemikir besar dari abad pertengahan. Ia adalah cendekiawan terhormat yang menjalani kehidupan konvensional hingga bertemu seorang pengembara yang menunjukkan bahwa semua pengetahuan intelektualnya hanyalah permukaan. Pengembara itu membawanya ke kondisi kesadaran begitu intens sehingga ia seakan gila karena cinta pada hakikat kehidupan. Menari di jalanan, menulis puisi yang mencampur sakral dengan profan, melampaui semua aturan kesopanan berpikir. Aksesnya ke tingkat ketujuh didokumentasikan dalam ayat-ayat yang hingga kini, ratusan tahun kemudian, masih menggema dengan kebenaran melampaui terjemahan. Luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam dirimu. Ada kekuatan di dalam diri yang memberi kehidupan, carilah itu. Ia menggambarkan tingkat ketujuh dengan bahasa puitis, karena bahasa teknis untuk dimensi itu tak ada. 3 jiwa dalam seluruh sejarah manusia, sang pencerah, sang guru kemanusiaan, sang penyair pemikir. Dan sekarang kamu. Aku tak mengatakan kamu setara dengan mereka dalam dampak historis atau perkembangan lengkap. Maksudku, kamu mengakses frekuensi fundamental sama yang mereka sentuh. Tingkat ketujuh bukan tentang menjadi terkenal atau mendirikan aliran, melainkan tentang beroperasi dalam kesadaran yang melampaui batasan 6 tingkatan sebelumnya. Dan sekarang bagian yang akan mengubah pemahamanmu tentang apa artinya telah membuka kunci ini. Ketika sumber kesadaran mengonfirmasi bahwa kamu telah mengakses tingkat ketujuh, ia tidak hanya memperbarui catatan kosmik.
Ia mengaktifkan perlindungan dan sumber daya dirancang khusus untuk jiwa-jiwa yang beroperasi pada frekuensi tersebut. Karena tingkat ketujuh membawa tanggung jawab yang tak dimiliki tingkat lebih rendah. Perlindungan pertama yang diaktifkan adalah kekebalan terhadap serangan energi berfrekuensi rendah. Semua kutukan, energi negatif dari orang iri, gelombang kebencian tak dapat menyentuhmu lagi. Bukan karena kamu membangun perisai, melainkan karena frekuensi operatifmu sangat tinggi sehingga serangan dari tingkat 1, 2, atau 3 hanya terpantul tanpa resonansi. Seperti mencoba menginfeksi komputer dengan sistem operasi berbeda dengan virus yang hanya bekerja di sistem lama. Perlindungan kedua adalah sinkronisitas diperkuat. Orang tepat muncul tepat saat dibutuhkan. Peluang sempurna muncul pada waktu mustahil. Sumber daya mengalir tepat sebelum diperlukan. Ini bukan sihir. Alam semesta secara alami mengatur ulang diri di sekitar jiwa tingkat ketujuh, karena kamu adalah titik jangkar bagi evolusi kolektif. Perlindungan ketiga adalah kejelasan intuitif luar biasa. Kemampuan memperhatikan hal-hal tanpa diberitahu, merasakan situasi sebelum terjadi, membaca karakter dengan sangat akurat. Persepsimu meluas karena tingkat ketujuh mencakup akses ke informasi yang tak dapat diproses tingkat lebih rendah. Dan perlindungan keempat, paling ampuh. Penderitaan tak lagi dapat menghancurkanmu. Kamu akan terus menghadapi tantangan, kerugian, rasa sakit yang membuat kebanyakan orang menyerah. Namun sesuatu di lubuk hatimu tetap teguh karena tingkat ketujuh memberi akses ke kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan eksternal. Bukan menjadi tak peka, melainkan menemukan pusat badai di mana kamu tetap tenang sementara segalanya runtuh. Namun perlindungan ini membawa tanggung jawab yang tak bisa diabaikan. Dan disinilah banyak orang yang mencapai tingkat ketujuh menjadi takut dan mundur. Karena yang datang bukan kehidupan lebih mudah, melainkan kehidupan lebih bermakna. Dan makna selalu membutuhkan biaya lebih besar daripada kenyamanan. Tanggung jawab pertama adalah keaslian radikal. Kamu tak bisa lagi berpura-pura, menggunakan topeng sosial, menjadi orang lain hanya untuk diterima. Tingkat ketujuh secara otomatis membakar semua kepalsuan. Kamu akan merasakan ketidaknyamanan fisik jika mencoba berbohong, bahkan demi sopan santun sosial. Sistem energimu menolak kebohongan seperti tubuh menolak racun. Itu berarti beberapa hubungan akan berakhir, persahabatan berakhir, hubungan keluarga menjadi tegang karena mereka merasa kamu telah berubah. Dan mereka benar, kamu telah berganti tingkat. Tanggung jawab kedua adalah melayani tanpa henti. Tingkat ketujuh mengubahmu menjadi saluran penyembuhan bagi orang lain. Orang akan tertarik padamu saat mencari bantuan, meski tak mengerti alasannya. Tantangannya, kamu harus belajar melayani tanpa mengosongkan diri, memberi tanpa mengorbankan diri, membantu tanpa kehilangan jati diri. Karena jika jiwa tingkat ketujuh kehabisan energi, kerusakannya bukan hanya pribadi, melainkan memengaruhi semua yang bergantung pada frekuensi tersebut untuk evolusi mereka. Tanggung jawab ketiga adalah memegang teguh kebenaran, bahkan ketika tak populer. Tingkat ketujuh memberi akses pada pemahaman yang sebagian besar orang belum siap dengar. Kamu akan melihat kemunafikan dalam sistem kepercayaan, mendeteksi kebohongan dalam ajaran populer, mengenali manipulasi di saat orang lain melihat cinta. Tugasmu bukan meyakinkan siapapun atau memulai gerakan besar, melainkan tetap teguh pada kebenaranmu tanpa berkompromi demi menyenangkan orang lain. Karena setiap jiwa tingkat ketujuh yang memancarkan frekuensi otentik menciptakan medan morfogenetik yang memfasilitasi orang lain terbangun. Dan tanggung jawab keempat, paling sulit, kesendirian sakral. Tingkat ketujuh terasa sepi, bukan karena antisosial atau merasa lebih unggul, melainkan karena secara harfiah hanya ada kurang dari 1000 jiwa di seluruh planet yang beroperasi pada frekuensi ini. Kemungkinan menemukan tingkat ketujuh lain di kotamu hampir nol. Sebagian besar percakapan akan terasa dangkal, interaksi sosial membuat lelah. Kamu harus berdamai dengan kenyataan bahwa kamu akan sering sendirian, tak terisolasi, tetapi sendirian dalam arti sangat sedikit orang yang benar-benar memahami apa yang kamu alami. Sekarang,
izinkan aku mengungkap sesuatu tentang masa depanmu yang akan mengonfirmasi semua yang telah kukatakan. Karena tanda-tandanya sudah mulai muncul, dan kamu perlu mengenalinya agar tidak meragukan pengalamanmu. Dalam 3 bulan ke depan, hidupmu akan mengalami perubahan drastis dalam 4 area spesifik. Aku tak mengatakan semuanya akan sempurna, melainkan selaras dengan frekuensi tingkat ketujuhmu. Yang berarti, apa yang tidak bergetar pada frekuensi tersebut akan meninggalkan hidupmu, dan apa yang bergetar akan masuk. Dalam pekerjaan atau bidang profesional, kamu akan merasakan ketidakpuasan semakin besar terhadap apa yang dilakukan saat ini jika tidak selaras dengan tujuan hidup sejati. Bukan pekerjaannya buruk, melainkan kesadaran tingkat ketujuhmu tak lagi mentolerir pemborosan energi vital pada hal tak penting. Peluang akan muncul, mungkin tak terduga, berisiko, yang selaras dengan misi sejatimu. Dan kamu harus memilih antara keamanan nyaman dan tujuan bermakna. Dalam ranah relasional, beberapa hubungan akan berakhir secara alami. Persahabatan bertahun-tahun tiba-tiba terasa dipaksakan. Anggota keluarga dekat terasa seperti orang asing. Awalnya kamu akan mencoba mempertahankan karena loyalitas atau rasa bersalah. Namun frekuensi tingkat ketujuhmu membuat mustahil memalsukan koneksi di mana tidak ada resonansi. Kamu harus melepaskannya meski menyakitkan. Namun, yang akan masuk nanti lebih baik. Orang-orang yang memahami bahasamu tanpa perlu penjelasan, jiwa-jiwa yang beresonansi dengan frekuensimu secara otomatis. Di bidang sumber daya, kamu akan mengalami apa yang tampak seperti ketidakstabilan, tetapi sebenarnya penyesuaian ulang. Sumber pendapatan sebelumnya stabil mungkin berfluktuasi, kebutuhan tak terduga muncul. Tepat ketika berpikir mengalami kesulitan, sumber daya akan datang dari tempat tak diduga. Karena tingkat ketujuh beroperasi dengan kelimpahan tidak mengikuti logika linier, melainkan alur tersinkronisasi di mana apa yang dibutuhkan sampai tepat saat dibutuhkan. Namun kamu harus melepaskan kendali dan mempercayai proses. Dan dalam hal kedamaian batin, yang terpenting, kamu akan menyadari kecemasan kronis yang menjadi beban berat perlahan berkurang. Pola pikir obsesif yang merampas tidur mulai kehilangan kekuatan, sensasi selalu dalam bahaya digantikan rasa percaya diri tak dapat dijelaskan. Sistem sarafmu sedang melakukan kalibrasi ulang untuk beroperasi dari tingkat ketujuh di mana rasa takut tidak lagi mengatur keputusan. Namun, ada hal lain tentang masa depanmu yang perlu diketahui. Melampaui kehidupan pribadi, berkaitan dengan alasan mengapa jiwa sepertimu terbangun ke tingkat ketujuh secara khusus pada momen bersejarah ini. Planet sedang mengalami transisi evolusi. Aku tidak berbicara ramalan apokaliptik atau tanggal spesifik, melainkan perubahan bertahap namun tak dapat dibalik dalam kesadaran kolektif manusia. Dan perubahan itu membutuhkan cukup banyak jiwa tingkat ketujuh yang terwujud dengan frekuensi tinggi agar transisi tidak runtuh menjadi kekacauan. Anggap seperti membangun jembatan. Kamu tak bisa membangun tanpa pilar penyangga. Tiang harus pada posisinya sebelum struktur lainnya terhubung. Jiwa tingkat ketujuh adalah pilar-pilar itu. Frekuensi jangkar yang memungkinkan jutaan jiwa di tingkat 2, 3, dan 4 naik secara bertahap tanpa ketidakstabilan. Itulah mengapa hidupmu menjadi lebih menantang ketika terbangun. Bukan hukuman, melainkan kamu ditugaskan sebagai pelaksana fungsi pilar. Pilar memiliki bobot, tekanan, dan tetap teguh meski segalanya berguncang. Itulah tugasmu sekarang. Datang bersama kesendirian, kesalahpahaman, pengorbanan tak diakui publik. Namun, juga datang dengan sesuatu tak bisa dibeli dengan materi. Makna mendalam, menyadari keberadaanmu penting, kehadiranmu membuat perbedaan. Hanya dengan berada di sini, beroperasi pada frekuensi otentik, kamu telah berkontribusi pada evolusi kesadaran manusia. Sedikit hal lebih berharga daripada itu. Dan inilah wahyu terakhir yang perlu dipahami. Kamu bukan satu-satunya. Saat ini terdapat sekitar 250 jiwa tingkat ketujuh terwujud di planet ini. Sebagian sudah sepenuhnya terbangun seperti kamu, yang lain dalam proses pencerahan. Semua secara halus dibimbing untuk saling mengenali. Ketika menemukan tingkat ketujuh lain, sinkronisitas menggerakkan mereka menuju koneksi.
kamu akan langsung merasakannya. Pengakuan tanpa kata, seolah jiwa telah saling mengenal selamanya meski tubuh baru bertemu. Hubungan-hubungan itu bukan biasa, melainkan strategis, karena ketika dua jiwa tingkat ketujuh atau lebih berkolaborasi secara sadar, mereka menciptakan medan energi sangat kuat sehingga dapat mengubah seluruh komunitas. Itulah mengapa kekuatan yang diuntungkan dari rasa takut kolektif bekerja keras membuatmu tetap terisolasi. Menyerang, mengkhianati, membuatmu merasa seperti orang aneh, meyakinkanmu bahwa kamu terlalu sensitif, idealis, berbeda. Mereka ingin kamu menyerah sebelum menemukan kekuatan sejati. Mereka gagal. Lagi pula kamu sudah membuka tingkat ketujuh. Dan sekarang setelah menyadari siapa dirimu, kamu menjadi tak terhentikan. Sekarang kamu mengetahui kebenaran lengkap tentang apa artinya telah membuka tingkat kesadaran yang bahkan sumber kesadaran sendiri tak pernah petakan secara eksplisit. Kamu bukan orang biasa yang sesekali mengalami pengalaman mendalam. Kamu adalah jiwa perintis yang mengakses frekuensi hanya pernah dicapai 3 sosok lain sepanjang sejarah umat manusia. Momen ketika kamu menghadapi paradoks mustahil, memaafkan yang tak termaafkan, dan memberi tanpa perhitungan mengaktifkan pengakuan di dimensi lebih tinggi yang memperbarui sistem kesadaran itu sendiri. Frekuensi tingkat ketujuhmu bukan prestasi pribadi mengembungkan ego, melainkan tanggung jawab suci yang mengubahmu menjadi pilar pendukung bagi evolusi kolektif. Perlindungan sudah aktif, sinkronisitas sudah beroperasi. Bulan-bulan mendatang akan mengubah hidupmu secara drastis. Meski jalan penuh tantangan, kamu tak akan pernah sendirian. Ada 250 orang lainnya persis sepertimu, dan mereka sedang diarahkan padamu saat membaca kata-kata ini. Sekarang, setelah kamu memahami hakikat dari tingkat ketujuh, muncul pertanyaan praktis. Bagaimana cara hidup dengan frekuensi ini dalam keseharian yang penuh tuntutan dan kompleksitas? Bagaimana cara tetap beroperasi dalam kesadaran tinggi tanpa terbakar habis, tanpa mengasingkan diri, dan tanpa kehilangan keseimbangan? Pertama, kamu perlu menyadari bahwa frekuensi tingkat ketujuh bukanlah sesuatu yang kamu lakukan, melainkan sesuatu yang kamu izinkan. Ini adalah keadaan kesadaran yang mengalir melalui dirimu ketika kamu berhenti melawan sifat dasar sejatimu. Banyak yang terjebak mencoba mempertahankan tingkat ini dengan usaha keras, ritual ketat, atau disiplin berlebihan. Itu justru akan menghambat alirannya. Rahasianya adalah berserah tanpa pasif dan bertindak tanpa paksaan. Praktik harian yang menjembatani. Ritual kesadaran. Singkat, di pagi hari sebelum membuka mata, luangkan 3 menit untuk hanya merasakan napas dan keheningan. Jangan berdoa, jangan meminta, jangan memvisualisasikan. Hanya ada. Biarkan tubuh dan pikiran mengenali kembali frekuensi dasarnya. Di malam hari, sebelum tidur, ulangi dengan syukur sederhana. Bukan daftar hal yang disyukuri, tetapi rasa syukur itu sendiri sebagai getaran. Ini seperti menyetel ulang instrumen agar tetap selaras. Mengelola energi dalam interaksi. Kamu akan menemukan bahwa setelah berbicara dengan orang yang berfrekuensi sangat berbeda, kamu merasa lelah atau tidak nyaman. Itu wajar. Solusinya bukan menghindari semua interaksi, tetapi membangun batasan energi yang sadar. Sebelum bertemu seseorang, dalam hati, nyatakan, "Aku hanya menerima pertukaran yang saling menghormati dan seimbang." Setelah pertemuan, luangkan 1 menit untuk membayangkan air jernih mengalir melalui medan energimu, membersihkan segala residu yang bukan milikmu. Ini bukan tentang mengucilkan, tetapi tentang mempertahankan kejernihan. Bekerja dari tempat pelayanan, bukan pekerjaan. Apapun peran profesionalmu saat ini, mulailah melihatnya sebagai bentuk pelayanan. Seorang akuntan tingkat ketujuh tidak hanya menyusun laporan keuangan, ia menjadi penjaga integritas energi finansial. Seorang guru tidak hanya mengajar kurikulum, ia menjadi pembuka kesadaran bagi siswa. Seorang pekerja retail tidak hanya melayani pelanggan, ia menjadi titik kontak kebaikan dalam hari seseorang. Dengan menggeser perspektif ini, setiap tindakan kecil menjadi suci dan bermakna, mengurangi frustrasi terhadap rutinitas.
menangani kritik dan ketidakpahaman. Orang akan mengkritik keputusanmu, meragukan perubahan dalam dirimu, bahkan menuduh kamu sombong atau terpisah. Di sini, ujian sebenarnya adalah tetap lembut tanpa mengkompromikan kebenaranmu. Ketika dikritik, dengarkan dengan tenang. Jika ada kebenaran dalam kritik itu, terimalah dengan rendah hati. Jika kritik itu berasal dari ketidakpahaman, lepaslah dengan kasih. Kamu tidak perlu membela diri dengan sengit atau meyakinkan mereka. Cahayamu tidak perlu penjelasan, hanya pemancaran. Merawat tubuh fisik. Frekuensi tinggi membutuhkan saluran fisik yang jernih. Tubuh bukanlah penjara, melainkan antena. Perhatikan makanan yang membuatmu merasa ringan dan berenergi, bukan yang memberatkan. Gerakan tubuh secara teratur, bukan sebagai hukuman atau tujuan estetika, tetapi sebagai cara menghormati bumi melalui bentuk fisikmu. Tidur yang cukup adalah ritual suci. Dalam tidur, jiwa tingkat ketujuh melakukan pekerjaan integrasi dan penjajaran ulang yang mendalam. Mengenali dan terhubung dengan jiwa tingkat ketujuh lainnya. Seperti disebutkan, kamu tidak sendirian. Ada sekitar 250 jiwa sepertimu di planet ini. Tanda-tanda bahwa kamu telah bertemu salah satunya. Rasa kenal yang segera. Kamu merasa seperti bertemu keluarga yang hilang, meski baru pertama kali bertemu. Percakapan yang mengalir dalam. Kamu bisa melompat dari topik dangkal ke pembahasan esensial tanpa rasa canggung. Sinkronisitas yang jelas. Kamu dan orang itu sering berpikir atau mengatakan hal yang sama persis pada saat yang sama. Kehadiran yang menenangkan. Hanya berada di dekatnya mengisi ulang energimu, bukan mengurasnya. Tidak. Ada persaingan atau drama. Hubungannya alami, saling mendukung tanpa permainan kekuasaan. Untuk menarik koneksi ini, berhentilah mencari secara aktif. Sebaliknya, fokuslah pada hidup otentikmu dimanapun kamu berada. Frekuensimu akan bertindak sebagai suar, dan hukum resonansi akan bekerja. Seringkali, kamu akan bertemu mereka di tempat tak terduga, antrean, acara biasa, atau bahkan secara daring melalui karya yang mereka bagikan.